Halo sahabat super skill badminton, selamat datang kembali di channel yang selalu membahas dunia bulu tangkis dengan analisa tajam dan penuh semangat. Hari ini kita akan membedah salah satu laga paling menarik di ajang French Open 2025, tepatnya semifinal sektor ganda putra yang mempertemukan wakil Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melawan pasangan tangguh asal Malaysia Arantxa dan Soh Woyik. Pertandingan ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tetapi juga pertarungan gengsi antara dua pasangan yang sama-sama punya sejarah pertemuan sengit dan penuh tensi tinggi. Fajar dan Fikri datang sebagai satu-satunya wakil Indonesia di semifinal, membawa beban besar namun juga semangat luar biasa untuk melangkah ke partai puncak. Di sisi lain, Arantxa dan Soh Woyik yang merupakan peraih medali dunia tidak ingin kembali gagal di babak empat besar setelah sebelumnya kandas di turnamen-turnamen besar lainnya. Jadi, atmosfer di kelas arena Rennes, Prancis malam ini terasa begitu intens. Setiap pukulan, setiap rally, setiap sorakan penonton seolah punya makna ganda. Sejak sebelum pertandingan dimulai, banyak analis dan penggemar sudah memperkirakan bahwa laga ini akan berlangsung ketat. Kedua pasangan punya karakter permainan yang kuat. Fajar dan Fikri dikenal dengan permainan cepat, variasi serangan depan yang berbahaya, serta kemampuan mengatur tempo dengan agresif. Sedangkan Aran dan Soh unggul dalam disiplin bertahan, penguasaan net yang rapi, dan mentalitas pantang menyerah. Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks. Bukan sekadar adu kecepatan atau kekuatan saja loh, tetapi pertarungan strategi dan mental di level tertinggi. Begitu game pertama dimulai, Fajar dan Fikri langsung menunjukkan dominasi mereka. Mereka tidak membiarkan Arantxa dan Soh Woyik mengembangkan pola rally panjang yang biasanya menjadi kekuatan utama pasangan Malaysia ini. Dari beberapa rally awal saja sudah terlihat bagaimana Fajar dan Fikri mampu memegang kendali tempo. Fikri yang bermain di belakang tampil luar biasa dengan pengembalian silang cepat dan pukulan drive keras yang sulit dibaca. Sementara Fajar di depan tampil begitu agresif dengan permainan net yang tajam dan refleks yang nyaris sempurna. Dalam waktu singkat, skor berubah menjadi 4-1 untuk pasangan Indonesia, memaksa Arantxa dan Soh Woyik untuk segera mengubah pendekatan permainan. Namun setiap kali Aran dan Soh mencoba bangkit, pasangan Indonesia selalu menemukan cara untuk menahan momentum mereka. Interval pertama berakhir dengan skor 11-7 untuk Fajar dan Fikri, dan itu menjadi cerminan betapa dominannya mereka dalam separuh pertama game. Setelah interval, ritme permainan semakin cepat. Fajar dan Fikri tampil seolah tanpa beban. Mereka tidak hanya menekan tetapi juga sangat efisien dalam bertahan. Beberapa kali Aran dan Soh mencoba mengangkat bola tinggi untuk memancing serangan, tetapi Fikri dengan sigap memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan smash tajam ke arah tengah. Ketepatan arah serangan ini membuat pasangan Malaysia kesulitan melakukan pertahanan ganda yang biasanya menjadi andalan mereka. Dari sisi psikologis ini terlihat jelas bahwa Fajar dan Fikri lebih siap malam itu. Mereka bermain dengan senyum, saling memberi semangat setiap poin dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik bahkan saat melakukan kesalahan. Sebaliknya, Aran dan Soh terlihat lebih tertekan, terutama setelah beberapa kali kesalahan kecil justru terjadi di momen-momen penting, seperti serve yang terlalu tinggi atau pengembalian yang keluar tipis. Akhirnya game pertama ditutup dengan skor 21-14 untuk keunggulan Fajar Fikri. Kemenangan ini bukan hanya soal poin saja, tetapi soal dominasi total. Pasangan Indonesia mampu memaksa pasangan Malaysia bermain di luar zona nyaman mereka, dan itu menjadi kunci utama di game pertama. Memasuki game kedua, situasi mulai berubah. Arantxa dan Soh Woyik jelas mendapatkan arahan baru dari pelatih mereka, termasuk mantan pelatih Indonesia Heri Ipe. Mereka mulai bermain lebih sabar, mencoba memperlambat tempo, dan memperbanyak clear serta rally panjang. Strategi ini sempat membuat Fajar dan Fikri sedikit kesulitan. Beberapa kali rally panjang terjadi dan Arantxa serta Soh Woyik mampu memaksakan kesalahan dari Fajar dan Fikri. Skor awal berjalan ketat 5-5 lalu menjadi 8 sama.
Hingga akhirnya Fajar dan Fikri unggul tipis 11-10 di interval. Ini menunjukkan bahwa pasangan Malaysia berhasil sedikit mengimbangi pola cepat yang sebelumnya menjadi keunggulan pemain Indonesia. Namun setelah interval, pertandingan benar-benar berubah menjadi perang mental. Keduanya mulai bermain sangat berhati-hati. Fajar Fikri mencoba mengembalikan bola cepat dengan serangan bertubi-tubi, sementara Aaron dan Soh menahan dengan pertahanan luar biasa. Tercatat beberapa kali rally panjang di mana kedua pasangan saling menukar serangan dan pertahanan dalam tempo tinggi. Di titik ini terlihat bahwa permainan bukan hanya soal siapa yang menyerang lebih tajam, tetapi siapa yang mampu menjaga fokus lebih lama. Fikri sempat menunjukkan kesalahan kecil di pertengahan game kedua, namun Fajar dengan pengalamannya di depan net mampu menjaga keseimbangan dan menutup beberapa poin penting lewat intercept yang cepat dan akurat. Situasi paling menegangkan terjadi saat skor imbang 19-19. Ini adalah titik krisis di mana tekanan mencapai puncaknya. Satu kesalahan bisa berarti kehilangan kesempatan melaju ke final. Di sinilah mental Fajar dan Fikri benar-benar diuji. Dalam 2 poin terakhir mereka bermain luar biasa matang. Fikri melakukan pengembalian drive silang yang sangat cepat ke arah Soh, membuat Soh tidak sempat bereaksi dan bola mati di tempat. Poin berikutnya menjadi penentu dan Fajar menyelesaikan dengan permainan net yang luar biasa. Bola tipis, presisi, dan nyaris tak terjangkau. Sorak-sorai penonton pecah saat Fajar dan Fikri menutup pertandingan dengan skor 21-19. Kemenangan 2 game langsung ini menunjukkan banyak hal. Pertama, Fajar Fikri telah berkembang menjadi pasangan yang semakin matang dalam hal strategi dan pengendalian tekanan. Mereka tidak hanya mengandalkan kecepatan atau tenaga, tetapi juga pemahaman yang dalam terhadap dinamika permainan lawan. Kedua, kemenangan ini juga memperlihatkan kesiapan mental mereka dalam situasi genting 19 sama yang penuh tekanan. Mereka tidak kehilangan fokus, sesuatu yang seringkali membedakan pasangan kelas dunia dengan pasangan yang baru naik daun. Ketiga, kemenangan ini mempertegas dominasi Fajar Fikri atas Aaron Sohoyik dalam beberapa pertemuan terakhir. Setelah sebelumnya mereka juga menang di China Open dengan skor meyakinkan. Pertandingan ini juga memberikan gambaran betapa pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam ganda putra modern. Fajar dan Fikri telah terlihat sangat kompak. Mereka saling menutupi ruang, saling memberi instruksi dengan cepat, dan tahu kapan harus berganti peran antara menyerang dan bertahan. Sementara Aaron dan Sohoyik meskipun sama-sama berpengalaman, terlihat beberapa kali mengalami miskomunikasi kecil, seperti ketika keduanya ragu siapa yang akan mengambil bola di tengah. Hal-hal kecil semacam ini bisa menjadi pembeda besar di level internasional. Secara keseluruhan, laga semifinal French Open 2025 antara Fajar Fikri melawan Aaron dan Sohoyik ini bisa dikatakan sebagai duel yang ideal untuk menggambarkan arah perkembangan ganda putra dunia. Cepat, agresif, namun tetap penuh perhitungan. Kemenangan 21-14 dan 21-19 bukan sekadar skor, tetapi representasi dari dominasi dan keunggulan dalam eksekusi strategi. Di momen akhir, Fajar bukan hanya lebih baik secara teknis, tapi juga lebih siap secara mental. Demikian sahabat skill badminton, analisis lengkap kami tentang laga semifinal French Open 2025 yang mempertemukan Fajar Alfian dan Muhammad Saiful Fikri melawan Arcia dan Sohoyik. Terima kasih sudah menyimak analisis panjang ini. Jangan lupa untuk selalu terus mendukung atlet-atlet Indonesia yang berjuang di panggung dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berlatih, dan ingat, kehebatan sejati lahir dari kerja keras dan cinta pada permainan. Salam Super Skill Badminton.